Om Swastiastu. Saya akan memperkenalkan nama saya Alexander Solat dari kelas UPW sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Provinsi Kalimantan Barat, letak geografik Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini kita bisa lihat ada bahasan tentang sejarah, kondisi alam, sosial kemasyarakatan, batas wilayah, pemerintah, perekonomian, pariwisata, dan seni budaya. Sejarah Kalimantan Barat disingkat Kalbar, sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146,807 km. Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Sejarah Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi tiga wilayah negara kerajaan Indo. Ada Borneo atau Brunei, Sukadana atau Tanjung Pura, dan Banjarmasin atau Bumi Kencana. Tanjung Datuk adalah perbatasan wilayah Mandala Borneo, perbatasan wilayah Borneo dengan wilayah Mandala Sukadana atau Tanjung Pura. Sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah Mandala Sukadana atau Tanjung Pura dengan wilayah Mandala Banjarmasin. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal antara lain mengatur dan menetapkan bahwa ibu kota wilayah administrasi atau government Borneo berkedudukan di Banjarmasin. Pada tanggal 1 Januari 1957, Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tanggal 27 Desember 1956. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar perbentukan dua provinsi lainnya di pulau terbesar di Nusa Tenggara itu. Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kita bisa melihat kondisi alam yang ada di Kalimantan Barat itu beriklim tropik basah. Curah hujan merata sepanjang tahun dengan puncak hujan terjadi pada bulan Januari dan Oktober. Suhu udara rata-rata antara 26, derajat sampai dengan 27,0 dengan kelembapan rata-rata antara 80 sampai dengan 90% kelembapan. Sosial kemasyarakatan di sini kita bisa melihat ada pendidikan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Suku bangsa berdasarkan sensus tahun 2010, etnis paling dominan di Kalimantan Barat yaitu Dayak 49,91%, kemudian pada suku Melayu 16,50%. Etnis Dayak merupakan etnis daerah pedalaman, sedangkan etnis Melayu mayoritas di kawasan pesisir. Etnis terbesar ketiga yaitu Jawa yang memiliki basis pemukiman di daerah-daerah transmigrasi. Diurutkan keempat yaitu etnis Tionghoa 8,17%. Yang banyak terdapat di perkotaan seperti Singkawang dan Pontianak. Berikutnya di urutan kelima yaitu etnis Madura. Etnis Madura 6,27% yang memiliki basis pemukiman di Pontianak dan Kuburaya. Etnis terbesar ke-6 hingga 10 yaitu Bugis. Etnis Sunda, Batak, Dayak, dan Banjar serta suku-suku lainnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa secara umum yang dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia di Kalimantan Barat. Selain itu, bahasa penghubung yaitu bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas, dan bahasa Sengganan menurut wilayah penyebarannya. Demikian juga terdapat beragam jenis bahasa Dayak. Menurut penelitian Institut Dayakologi terdapat 188 dialek yang dituturkan oleh suku
Dayak dan bahasa Tionghoa seperti Teochew dan Hakka. Dialek yang dimaksudkan terhadap bahasa suku Dayak ini adalah begitu banyaknya kemiripannya dengan bahasa Melayu. Hanya kebanyakan berbeda di ujung kata seperti makan, Melayu, makat, dan makot atau melakuin. Agama. Sosial kemasyarakatan yang berikutnya adalah agama. Mayoritas masyarakat Kalimantan Barat menganut agama Islam. Dan wilayah-wilayah mayoritas muslim di Kalimantan Barat yaitu daerah pesisir yang mayoritas didiami suku Melayu seperti Kabupaten Sambas, Mempawah, Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak. Di Kabupaten Melawai, Kota Singkawang, sekitar 49% penduduknya beragama Islam. Agama Islam juga dianut suku Jawa, Madura, Bugis yang berada di Kalimantan Barat. Di daerah pedalaman yang didiami suku Dayak, mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen, baik itu Katolik ataupun Protestan. Seperti di Kabupaten Bengkayang, di Landak, Sanggau, Sintang, Sekadau. Orang Tionghoa di Kalimantan Barat kebanyakan menganut agama Buddha. Jadi kita bisa tahu sendiri kalau orang Tionghoa itu adalah penganut agama Buddha. Pendidikan. Menurut Gubernur Kalimantan Barat, dia menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia Kalimantan Barat masih dinilai 66,26, sedangkan IPM nasional adalah 70,89. Nilai ini menempatkan Kalimantan Barat di nomor 29. Namun begitu yang masih relatif lebih baik adalah harapan lama, sekolahnya adalah 12,5 tahun. Rata-rata lama sekolah baru 7,5 tahun. Itu untuk sekolah dasar aja. Sosial kemasyarakatan. Next. Batas wilayah. Ya, di sini kita bisa melihat batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat memiliki batas wilayah seperti itu. Di bagian utara Sarawak, Malaysia Timur, perbatasan di bagian timur itu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selatan itu ada letaknya Laut Jawa, sedangkan barat itu Laut Natuna. Baratnya itu Laut Natuna, Selat Karimata, dan Semenanjung Malaysia. Perekonomian, pertanian dan perkebunan di Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Hasil pertanian di Kalimantan Barat antara lain padi, jagung, kelapa sawit, karet, lidah buaya, dan lain-lain. Kebun-kebun sawit menguntungkan perusahaan dan penguasa. Para petani peserta menderita sengsara. Pendapatan petani sawit binaan PTPN hanya 6,6 ons per hari. Kondisi ini lebih buruk dari tanaman paksa atau kulturestel zaman Hindia Belanda. Next, pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Yang pertama kita bisa lihat sendiri ada Danau Sentrum. Danau Sentrum adalah danau musiman yang ada di Kalimantan Barat. Danau ini dipenuhi air selama 10 bulan setiap tahunnya dan sisanya akan surut, membentuk kolam-kolam kecil yang berisi ikan-ikan kecil saat kemarau. Air Danau Sentrum memasuk setengah dari aliran air Sungai Kapuas. Luas keseluruhan danau ini 132.000 hektar. Yang kedua ada Pantai Tanjung Bajau Singkawang. Pantai Tanjung Bajau Singkawang ini tidak seperti pantai pesisir panjang. Pantai dengan panjang kurang lebih 100 meter ini berupa teluk yang diapit oleh tanjung dengan banyak batu-batuan yang menjadikannya sedikit spot foto untuk
berenang. Karena itulah pantai ini juga dikenal dengan nama Pantai Pasir Pendek. Namun, jangan khawatir, Anda tetap akan disuguhkan pemandangan yang indah di pantai ini. Yang ketiga itu Tugu Katulistiwa. Tugu fenomenal yang berada di Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara, Kalimantan Barat ini merupakan tempat yang banyak dijadikan tujuan para wisatawan. Jadi kalau para wisatawan berkunjung ke Pontianak, tempat yang pertama dikunjung itu adalah Tugu Pontianak sebagai lambang Katulistiwa itu. Dan Tugu Katulistiwa ini juga yang menjadi salah satu ikon wisata di kota Pontianak. 4. Air terjun Riam Sebopet. Air terjun yang berada di Kecamatan Bangkayan ini adalah sebuah air terjun yang eksotis dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki debit air yang deras dan terdapat kolam besar di bawahnya. 5. Itu Taman Alun-Alun Kapuas. Taman Alun-Alun Kapuas ini memiliki bentuk dekorasi yang amat tertata rapi, sehingga tempat ini sering menjadi sarana refreshing bagi beberapa kalangan masyarakat umum kota Pontianak. Apalagi ditambah dengan adanya air mancur yang sangat indah, dengan dikelilingi anak-anak tangga Taman Alun Kapuas, serta ditambah ini menjadi replika Tugu Katulistiwa menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Taman Alun-Alun Kapuas ini teman untuk masyarakat sekitar untuk melakukan refreshing, untuk bersenang-senang pada hari libur, baik itu siang hari, pagi hari maupun malam hari. Ketika pada malam hari di taman ini dihiasi beberapa lampu sehingga menjadi ikon yang sangat berwarna di Taman Alun-Alun Kapuas ini. Berikut seni dan budaya. Yang pertama itu kain tenun. Kain tenun ikat daya Iban di Kalimantan Barat. 2 itu ada batik Kalimantan Barat. Batik Kalimantan Barat. Bisa kita lihat sendiri di gambar ini. Ini dia batik Kalimantan Barat dan tenunnya. Berikutnya kerajinan. Kerajinan itu ada kerajinan anyam rotan dan bambu. Itu kita bisa lihat seperti tempat-tempat seperti keranjang itu yang menjadi kerajinan tangan orang Kalimantan Barat, seperti keranjang untuk belanja atau neon untuk pembungkus lampu, hiasan rumah lainnya. Makanan khas Kalimantan Barat, ya, makanan khas Kalimantan Barat kita bisa lihat sendiri, bisa ada mie sagu, terus mie kepiting, kerupuk basah, bubur pedas, dan sotong pangkong. Semua masakan ini adalah makanan khasnya Kalimantan Barat. Apabila kalian ingin berkunjung ke Kalimantan Barat, jangan lupa untuk mencicipi makanan khas ini. Pakaian adat Kalimantan Barat. Terus lanjut. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi tentang geografi Kalimantan Barat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dikoreksi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.